Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aso, di channelnya pembelajaran fisika dan PKWU. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba kita lanjutkan pembahasan kita tentang fisika kelas 11, yaitu teori kinetik gas. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa menyaksikan video ini sebagai pembelajaran kita di PJJ kita kali ini. Oke, selamat menyaksikan. Teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini adalah merupakan materi awalan sebelum kita membahas tentang termodinamika. Oke, kita langsung bahas saja. Kita masuk ke teori kinetik gas. Apa sih teori kinetik gas? Teori kinetik gas ini berawal dari gas ideal. Jadi anggapan di sini adalah sebagai gas ideal. Oke, kenapa? Karena gas ideal lah yang memiliki teori kinetik gas semuanya berlaku. Kenapa? Karena ya memang hanya gas ideal saja yang berlaku. Tapi kalau dikatakan ada nggak sih gas ideal di dunia kita? Gas ideal di dunia kita hampir tidak ada gitu. Di dunia nyata hampir tidak ada. Tapi yang mendekati gas ideal itu ada banyak. Dan makanya teori kinetik gas tetap dipelajari. Oke, teori kinetik gas. Teori kinetik gas ini kita berangkat dari gas ideal. Gas ideal ini dibuat anggapan-anggapan sebagai berikut. Jadi anggapan-anggapan apa saja atau ciri-ciri apa saja yang harus dimiliki oleh gas ideal. Oke, berarti di sini ini lebih kepada ciri-ciri gas ideal. Oke, ciri-ciri gas ideal. Oke, anggapan atau ciri-ciri gas ideal itu yang pertama adalah gas ini terdiri dari banyak partikel. Oke, partikelnya banyak. Jadi nggak satu. Kalau kita gambar dalam satu wadah, partikelnya banyak. Tidak satu. Terus dari tiap partikelnya ini dia apa? Partikel senantiasa bergerak. Jadi partikel ini tidak diam, tapi melainkan dia bergerak ke segala arah. Oke, bergerak dengan kecepatan dan arah yang beraneka ragam. Jadi arahnya kemana-mana. Terus kecepatannya pun berbeda-beda ya. Tapi ada namanya kecepatan rata-rata. Nanti kita bisa rata-ratakan kecepatan. Oke. Partikel gas ini tersebar secara merata. Jadi tidak menumpuk di salah satu, tidak menumpuk hanya di pinggir saja seperti ini yang banyaknya, enggak, tapi melainkan di semua, tersebar secara merata. Terus jarak antara partikelnya gas jauh lebih besar daripada ukuran partikelnya. Jadi jaraknya ini kalau ukuran partikelnya segini, jaraknya itu jauh lebih besar daripada ukurannya. Jadi jarak antara partikelnya lebih besar daripada ukuran partikel itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat di sini sehingga partikel bisa bergerak bebas, bisa bergerak dengan bebas. Yang kelima, gaya atau interaksi antara partikelnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Jadi tidak ada interaksi antara satu partikel dengan lain, melainkan partikel ini bergerak masing-masing. Oke, terjadi tumbukan antara partikel dan dinding. Jadi tumbukan bisa antara partikel, bisa juga antara partikel dengan dinding. Dalam tumbukan tersebut adalah tumbukan lenting sempurna. Oke, tumbukan lenting sempurna. Jadi bukan tumbukan sembarangan, tapi adalah tumbukan yang lenting sempurna, yang mantul secara sempurna. Nah, yang ketujuh, dinding tempat gas itu licin sempurna. Jadi tidak ada gaya gesek antara partikel dengan dinding gas. Ya, dengan partikel dengan dindingnya ruangan. Dan hukum Newton tentang gerak semuanya berlaku. Jadi ada ciri-ciri gas partikel. Tadi partikelnya kecil, jarak antara partikelnya bebas, dia bisa bergerak bebas. Dan tadi ya jarak. Terus tidak ada gaya interaksi antara masing-masing partikel. Terus terjadi tumbukan lenting sempurna, dindingnya licin sempurna, dan berlaku hukum Newton. Itulah ciri-ciri gas ideal. Oke, kita lanjut. Setelah kita pahami gas yang seperti apa yang akan kita pelajari, gas yang seperti itu, yang sempurna. Hukum apa saja yang ada? Yang pertama adalah hukum gas ideal, atau yang kita sebut nih hukum-hukum gas ideal. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle ini adalah jika gas dalam ruangan tertutup dalam suhu mutlak dijaga tetap. Jadi di sini bahasanya adalah suhu mutlaknya konstan atau tetap. Jadi suhunya tetap, oke, T-nya tetap atau konstan, tidak berubah. Sehingga ternyata dapat hubungan apa? Dapat hubungan bahwa P1 dikali P1 sama dengan P2 dikali P2. Ternyata apa? P kali P itu konstan. Seperti ini grafiknya. Ini adalah hukum Boyle. Dilanjut, setelah hukum Boyle
ada hukum Charles namanya. Hukum Charles apa? Hukum Charles ini terjadi pada volume gas nih dalam keadaan dengan dijaga tetap. Jadi tekanannya yang tetap. Kalau tadi suhunya yang tetap, ini adalah tekanannya yang tetap. Sehingga kita bisa lihat di sini ya, Bapak P per T yang konstan. P per T yang konstan. Grafiknya lurus seperti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada percobaan yang namanya Gay-Lussac. Nah, percobaan Gay-Lussac ini dibilang apa? Jika dalam ruangan tertutup volume dibuat konstan. Jadi volumenya yang dibuat konstan. Kalau tadi, jadi masing-masing hukum ini beda-beda. Suhunya dibuat konstan, tekanannya dibuat konstan. Yang ini terakhir adalah Gay-Lussac adalah volumenya dibuat konstan. Sehingga P per T itu konstan. Sehingga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dari gabungan tiga itu, dari gabungan tiga tadi, ya, gabungan tiga tadi apa aja? Boyle, terus Charles, dan Gay-Lussac. Jadi Boyle itu suhu yang tetap sehingga P1 sama dengan P2 V2. Charles itu adalah tekanan yang tetap P1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sedangkan Gay-Lussac tadi adalah apa? P per T, volume yang tetap. Nah, dari ketiga ini digabung jadi apa? P1 per T1 itu sama dengan P2 V2 per T2 yang dinamakan dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Charlesnya hilang, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat pada Charles, Charles akan tetap diakui bahwa rumusnya dia berlaku pada tekanan tetap. Oke, keterangan. Nah, P1 dan P2 itu adalah volume pada keadaan gas 1 2, P2 P1 itu adalah pada tekanan pada 1 dan 2, dan T1 T2 itu adalah suhu mutlak pada keadaan 1 dan 2. Oke, di sini suhu mutlak berarti satuannya harus Kelvin. Jadi apa? Kalau nanti ketemu satuannya dalam Celsius, itu jangan lupa dirubah ke dalam Kelvin. Jangan lupa dirubah ke Kelvin. Jadi ketika nanti misalkan 27 derajat Celsius, harus dirubah dulu ke Kelvin. Jadi ditambah 27 3. Jangan sampai lupa. Lanjut kita. Nah, ini contohnya. Ini contoh ada gambar orang sedang meniup balon. Ya, orang sedang meniup balon. Berarti apa? Orang tersebut memberikan sejumlah gas pada balon tersebut, sehingga balon yang tadinya kempes ketika ditiup oleh udara dari mulut dia, sehingga apa? Balonnya akan mengisi apa? Karena dia mendapatkan sejumlah partikel udara yang berakibat volume balon mengembang. Di sini terjadi penambahan jumlah partikel. Ya, di sini terjadi penambahan jumlah partikel. Oleh karena itu, jumlah partikel perlu diperhitungkan. Nah, jadi dari konsep inilah berarti ada jumlah partikel yang perlu kita perhatikan. Sehingga apa? Konstanta di sebelah kanan itu pada persamaan itu sama dikali n partikel n. Nah, maka dibilang n K-nya ini apa? Konstan yang menjadi apa? Tetapan Boltzmann. Jadi tetapannya apa? Tetapan Boltzmann. Berapa nilai tetapan Boltzmann? 1,381 kali 10 pangkat min 23. Ini adalah tetapan Boltzmann. Dari tetapan inilah dia berangkat persamaan gas ideal. Nah, ini adalah jadi salah satu persamaan gas ideal. PP sama dengan N KT. N itu adalah jumlah partikel, K itu adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu. Kalau di kimia, nah, kita tahu ada yang namanya bilangan Avogadro. Berapa nilai bilangan Avogadro? Nilai bilangan Avogadro adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya. Kenapa kaitannya dengan Avogadro? Kita harus tahu nih kaitan dengan Avogadro. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan massa. Kalau dikaitkan dengan massa, maka kita bisa dapat nanti jumlah mol. Masih ingat kan ya? Jumlah mol itu sama aja dengan massa dibagi mR. Dan jumlah partikel itu sama saja dengan jumlah mol dikali Na. Ya, nilai dari Avogadro. Seperti itu ya. Jadi hubungannya antara ini masih ada kaitan erat dengan pembelajaran fisika. Oke. Nah, jika banyak gas itu adalah N atau mol yang dapat ditulis dengan itu, maka N sama dengan
N besar, jumlah partikel dibagi jumlah partikel Avogadro, artinya 1 mol itu berapa. Dan PP sama dengan nRT. Nah, ini persamaan gas ideal yang biasa kamu temukan di pelajaran kimia. PP sama dengan nRT. Jadi tidak ada berbeda antara fisika dan kimia. Tahap rumus gas ideal adalah PP sama dengan nRT. Emang kalau di fisika ditambahin PV sama dengan NKT. Jadi ada 2 di fisika, sedangkan di kimia hanya 1. PV sama dengan nRT. Kenapa? Karena di kimia tidak digunakan tetapan Boltzmann. Ada beberapa perbedaan di fisika dan kimia, terutama di masalah satuan. Oke, di masalah satuan. Kalau di fisika satuannya apa? Kilomol. Sedangkan di kimia satuannya adalah mol. Kenapa? Karena kimia itu biasanya percobaannya dalam jumlah yang sedikit. Yang ditinjau adalah jumlah yang sedikit, bukan jumlah yang banyak. Kalau di fisika lebih kepada jumlah yang besar atau jumlah makro yang diperiksa, sehingga makanya adalah kilomol. Dan tatapan gasnya juga akan berbeda sedikit di fisika dan di kimia. Ya, di fisika dan kimia itu berbeda sedikit. Jadi, kalau di fisika makanya adalah 8.314 Joule per kilomol Kelvin. Oke, seperti itu. Lanjut, kita N itu adalah massa mol gas nih ya. Nah, N sama dengan apa? Nm kali N. Nah, ini masih semua pelajaran kimia. N sama dengan apa? Massa dibagi Mr. Ingat ya, jumlah mol itu sama dengan apa? Massa dibagi Mr. Sehingga kita bisa dapat Rho sama dengan Mr dibagi RT kali P. Kenapa? Nah, dapat dari mana tuh? Rumus Rho baru nih, massa jenis baru. Massa jenis itu kan berangkatnya adalah massa dibagi volume. Karena massanya itu adalah N kali Mr, N kali R. Sedangkan volume itu dapat dari mana? Volume itu dapat yang PP sama dengan nRT. Nah, sehingga V itu sama dengan apa? N kali R kali T per P. Nah, kalau kita bagi ya, volumenya N kali R kali T per P. N sama N coret, N naik ke atas. Jadi Rho sama dengan Mr kali RT kali P. Jadi berangkat dari dua persamaan ini, jadilah rumus persamaan baru kalau Rho sama dengan Mr per RT dikali. Oke, langsung kita ke contoh soal dari teori kinetik gas. Nah, bagian pertama nanti kita akan lanjutkan materi teori kinetik gas, yaitu tentang energi kinetik gas dan kecepatan rata-rata tiap partikel. Itu nanti kita akan bahas di bagian kedua. Bagian pertama kalian hanya mengenal tentang gas ideal sampai dengan hukum-hukum dasar dari persamaan gas ideal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, nomor 1 nih, 10 liter gas ideal suhunya 127. Oke. Nah, jangan lupa dijadikan Kelvin. Kalau dijadikan Kelvin berapa? 127 ditambah 273. Jadinya berapa? 400 Kelvin. Mempunyai tekanan sekian. Nah, tekanan P ya. Oke, hitung banyaknya partikel pada gas tersebut. Maka kita pakai rumus yang mana? Ya, PP sama dengan NKT. Kenapa? Karena yang ditanya adalah banyaknya partikel. Banyak partikel itu apa? N besar. Sekarang misalnya kita masukkan 165,6 dikali volumenya 10 liter. Jangan lupa 10 liter dijadiin meter kubik. Jadi berapa kalau jadi meter kubik? 10 liter ini sama aja 10 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kenapa? Karena liter ke meter kubik itu minus 3. Jadi berapa? 10 minus 2 ya. 10 pangkat minus 2 kali N. N-nya adalah jumlah partikel, K-nya adalah konstanta Boltzmann. Dan berapa nilainya? 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali T-nya 400. Seperti ini. Jadi N sama dengan, kita kalikan 165,6 kali 10 pangkat min 2 per 1
1,38 kali 400 kali 10 minus 23. Oke, berarti kita langsung bisa tuliskan. Nah, ini naik ke sini, jadi kita ambil angkanya saja. 165,6 dibagi 1,38 kali 400. Kita bisa hitung. Ini bulat angkanya, hasilnya kalau kita hitung 165,6 dibagi 1,38 dibagi 4 hasilnya 30. Nah, tinggal kita hitung pangkatnya. Ini 10 pangkat minus 2, ini ada 10 pangkat 2 naik ke atas jadi minus 2, ini naik ke atas jadi plus 23, sama dengan berarti n nya sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus jadi plus 19 partikel. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke persamaan yang kedua. Oke, di contoh soal yang kedua, di situ bilangnya adalah gas ideal mempunyai volume sekian, ini volume, suhunya sekian, berarti T, ATM tekanan. Oke, suhunya naik menjadi sekian, berarti ini T2, tekanannya menjadi P2. Oke, nah ini berarti satu semua. Yang ditanya adalah volume pada gas. Nah, kalau seperti ini, yang harus menjadi titik tekan, karena ini adalah perbandingan, yang harus jadi titik tekan adalah hanya kita rubah suhunya saja. Suhunya saja jangan sampai dirubah. Kalau ini T1 jadi Kelvin, jadi 300 Kelvin. Karena apa? Karena ditambah 273, T2-nya jadi 360 Kelvin. 360 ya. Berarti kalau kita kerjain kan P1 per T1 sama dengan P2 I2 per T2. Jadi kalau kita hitung jadinya P1 di situ 1 dikali 100 dibagi 300 sama dengan 2 dikali volumenya ditanya dibagi 360. Kita kecilkan, ini sama-sama bagi 60, ini 5, ini 6. Nah, bagi ini coret juga 50. Tinggal kita kali 50 kali 6, 50 kali 6 bagi 5. Jadi jawabannya 60. Apa? 60 cm. Kenapa? Karena satuannya adalah cm kubik. Nah, satuan hasilnya pun sama-sama cm kubik. Oke, seperti itu. Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Di contoh soal nomor 3 di sini bilang adalah apa nih? Dalam sebuah ruang tertutup terdapat gas ideal. Ya, enggak dengan suhu 27. Ini jangan lupa dijadikan Kelvin, jadi 300 Kelvin. Oke, 300 Kelvin. Ini tekanannya T1. Berarti ini adalah T1 bervolume. Ini berarti P1 dipanaskan sehingga menjadi suhunya ini berarti T2. Jangan lupa dijadikan Kelvin. Jadi berapa? Jadi 400 Kelvin dengan volume 3 kali, berarti P2 sama dengan 3 P1. Jadinya 3 dikali 8 24. Berapa besar tekanan? Oke, berarti kita pakai P1 per P1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2. Oke, masukin nilainya 3 dikali 8 per 300 sama dengan di sini P-nya berapa? Tekanannya adalah di situ kan. Nah, yang ditanya volumenya jadi 24 per T2-nya adalah 400. Kita sederhanakan 400 dengan 300, 3 sama 4 kali 4 sama ini kita sederhanakan 6 ya. Kita pindahin berarti P2 itu sama aja dengan 3 dikali 8 dibagi 3 dikali 6.
Oke, kita sederhanakan juga 3 sama 3 coret ya, 8 sama ini kita 4 per, jadi tekanannya adalah 4 per 3 atm atau 1,33 atm. Ini soal nomor 3. Oke, kita langsung bahas soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini agak berbeda sedikit ya. Di sini bilang volumenya, ini masanya, bukan lagi volume suhu dan tekanan tapi dengan massa. Ini tekanannya P1, ini P2. Berapa banyak gas yang harus ditambahkan? Oke, berapa banyak itu berarti bisa jumlah partikel. Oke, berarti jumlah partikel. Jumlah partikel di sini terkait tentang apa? Tentang massa. Kenapa? Karena di sini disediakan massa. Berarti jumlah partikelnya lebih ke massa. Karena di sini adalah sebuah tangki. Tangki, ingat ya, tangki. Kalau dibilang tangki, volumenya bisa berubah nggak? Sebuah tangki itu volumenya tidak berubah. Kayak contoh, kayak tabung gas 3 kg. Maka tabung gas itu ya ukurannya idealnya ketika diisi massa gas sebanyak 3 kg. Tapi bisa nggak kalau gasnya cuma 1 kg? Bisa. Volumenya berubah nggak? Volumenya nggak berubah. Volumenya tetap segitu. Artinya apa? Volumenya kalau dibilang tangki atau penampung gas, biasanya volume tidak berubah. Sehingga kita dapat di sini V2 ya sama dengan V1. Kenapa? Karena tangki bahasanya. Oke, berarti yang kita pakai yang mana nih? Ya, kita pakai adalah V1 per P2. Nah, kita bandingkan pakai rumus apa? Karena jumlah partikel, terkait jumlah partikel berarti NKT. Nah, per N2, karena tidak ada pemanasan berarti T1 juga sama dengan T2. T1 sama dengan T2. Kenapa? Karena tidak ada pemanasan. Ya, kita bisa coret, K-nya juga karena dia konstanta, coret. Nah, P-nya juga sama. Berarti tinggal P1 P2. P1 nya 10, P2 nya 15 sama dengan N, jumlah partikel. Jumlah partikel ketika dikaitkan dengan massa jadinya apa? Kita tadi punya jumlah partikel itu sama saja dengan apa? Jumlah mol ya, jumlah mol dikali Na dikali bilangan Avogadro. Sedangkan N sendiri itu adalah massa dibagi Mr. Kita tulis ini jadi massa dibagi Mr dikali Na bilangan Avogadro dibagi massa. Nah, massa 1 ini mana massa 2? Mr kali Na. Bilangan Avogadro sama, Mr sama. Kenapa? Karena yang ditambahkan gas yang sama. Sehingga kita dapat ini kita kecilin jadi 2/3 sama dengan M1 per M2. M1 nya tadi kita punya 2 kg, berarti 2/3 sama dengan 2 per M2. M2 nya berarti berapa? M2 nya adalah 2 kali 3 bagi 2. 2 kali 3 bagi 2 berapa? M2 nya berarti 3 kg. Artinya apa? Yang harus ditambahkan? Yang ditambahkan apa? 1 kg. Oke, demikian ini pembahasan kita ya, tentang teori kinetik gas. Diawali ini adalah bagian pertama, kita akan lanjutkan ke bagian kedua nanti di pertemuan selanjutnya. Di bagian kedua itu tentang energi kinetik gas. Sekarang kita bahas tentang gas ideal. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi